Halo, anak aku kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Berjumpa kembali dengan Bapak Bambang Herlambang dari SDN 8 Cisere, Kauripan, Pajajaran, Purwakarta. Hari ini kita akan belajar tema 9, subtema 1, pembelajaran keempat. Tujuan pembelajaran: 1. Memahami modernisasi membawa dampak bagi kehidupan sosial masyarakat. 2. Mengetahui fungsi satelit alami dan satelit buatan. 3. Memahami makna persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air. Modernisasi banyak membawa dampak bagi kehidupan sosial masyarakat. Salah satunya adalah usaha manusia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu kebutuhan manusia yang berkembang pesat adalah kebutuhan teknologi, komunikasi, dan informasi. Sejak tahun 1976, Indonesia telah memiliki satelit komunikasi yang diluncurkan ke luar angkasa untuk kebutuhan komunikasi. Hingga kini, telah 8 kali Indonesia meluncurkan satelit komunikasi. Satelit terakhir yang diluncurkan pada tahun 2017 adalah satelit Telkom 3S untuk menggantikan satelit komunikasi sebelumnya. Dengan teknologi industri yang semakin maju dapat melipat gandakan hasil produksi dengan cepat dan dengan kualitas yang tinggi. Selain itu, kemajuan teknologi juga membantu pendistribusian barang hasil produksi sehingga barang dapat tersedia di mana saja dan kapan saja. Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi sebagai bagian dari modernisasi dapat pula menyebabkan kesenjangan dalam masyarakat. Masyarakat yang sudah paham dan mampu memanfaatkan teknologi akan semakin maju, sedangkan masyarakat yang belum mampu memanfaatkan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan akan semakin tertinggal. Ketertinggalan akan pemanfaatan teknologi dapat berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat. Masuknya pengaruh asing merupakan salah satu dampak terbukanya sistem komunikasi dan informasi. Pengaruh asing banyak juga yang kurang sesuai dengan norma masyarakat di Indonesia, sehingga dapat dengan mudah menimbulkan gesekan dalam kehidupan sosial masyarakat. Kemajuan bidang industri menimbulkan pula dampak terhadap masyarakat. Contohnya adalah dengan adanya pencemaran lingkungan akibat kegiatan industri, air, tanah, dan udara yang tercemar jelas akan membahayakan kehidupan masyarakat. Satelit buatan dikirimkan ke orbit bumi dengan tujuan tertentu. Kira-kira apa saja fungsi satelit buatan? Yuk kita simak video berikut ini. Mengenal fungsi dan perbedaan dari satelit buatan dengan alami. Hai teman-teman meja kita, selamat datang kembali di channel kami. Kali ini kita akan membahas tentang satelit. Mungkin kalian sudah paham dan sudah tahu apa itu satelit. Nah, di sini kita akan ulas kembali apa saja perbedaan satelit alami dan satelit buatan manusia. Meskipun kalian ada yang sudah paham, tapi apa salahnya untuk mengingat tentang pelajaran ini? Mari kita simak apa saja fungsi dan perbedaan satelit ini. Satelit adalah benda yang mengorbit benda lain dengan periode revolusi dan rotasi tertentu. Dalam pengertian dasarnya, satelit dibagi menjadi dua, yaitu satelit alami dan satelit buatan. Satelit alami adalah benda-benda luar angkasa, bukan buatan manusia, yang mengorbit sebuah planet atau benda lain yang lebih besar daripada dirinya. Seperti misalnya bulan adalah satelit alami bumi. Sebenarnya terminologi ini berlaku juga bagi planet yang mengelilingi sebuah bintang, atau bahkan sebuah bintang yang mengelilingi pusat galaksi, tetapi jarang digunakan. Bumi sendiri sebenarnya
merupakan satelit alami matahari. Jika dilihat dari fungsinya, bulan memiliki beberapa peran penting bagi bumi. Secara tidak langsung, satelit alami berfungsi untuk melindungi sebuah planet yang mengorbit dari suatu hantaman benda langit lainnya, seperti komet dan asteroid. Untuk mengontrol sebuah kecepatan rotasi pada sebuah planet karena efeknya gravitasional tidak wave. Agar menyeimbangkan sebuah perputaran siklus air laut yang mengakibatkan pasang surut pada air laut. Agar mengurangi suatu efek yang ditimbulkan akibat suatu radiasi sinar ultraviolet, serta sebagai penerangan pada waktu malam hari. Apa jadinya jika bumi tanpa bulan ya? Rotasi bumi lebih cepat. Kehidupan akan dipenuhi migrasi dan siklus siang malam akan lebih pendek dan menyebabkan angin yang berhembus di permukaan bumi menjadi lebih kencang. Gelombang pasang akan mengecil. Jika bumi tanpa bulan, maka gelombang pasang diperkirakan akan mengecil. Tak mengherankan, hal ini karena bulan mempengaruhi pasang surut air laut. Gravitasi bulan membantu memperlambat rotasi bumi dari sehari 6 jam atau lebih pendek menjadi 24 jam. Kemiringan bumi akan berubah. Bawah bumi akan menjadi lebih tegak atau lebih miring dari biasanya. Akibatnya, lapisan es yang ada di kutub akan mencair karena lebih sering terkena sinar matahari. Selain itu, iklim bumi juga berubah secara drastis. Makhluk-makhluk yang tinggal di bumi pun harus lebih sering bermigrasi untuk mengatasi perubahan iklim yang ekstrim. Satelit buatan adalah benda buatan manusia yang beredar mengelilingi benda lain, misalnya satelit Palapa yang mengelilingi bumi. Tapi beda ya, manusia nggak membuat alat penerangan seperti bulan. Manusia membuat satelit untuk memenuhi kebutuhan manusia yang sangat beragam, apalagi seiring canggihnya teknologi. Berbicara soal satelit buatan, ternyata satelit buatan ini mampu untuk memenuhi kebutuhan manusia yang banyak sekali. Inilah jenis dan manfaat satelit buatan. Satu, satelit cuaca berfungsi untuk memonitor kondisi iklim dan cuaca di bumi. Dengan adanya perangkat ini, kita bisa memprediksi cuaca yang akan terjadi pada keesokan hingga 6 hari ke depan. Tanpa satelit cuaca, manusia tidak bisa memprediksi cuaca dengan akurat kalau akan terjadi sesuatu yang berkaitan dengan iklim atau cuaca. Misalkan, jika terjadi angin puting beliung dan kebakaran hutan. Contoh dari satelit cuaca adalah satelit Himawari yang diluncurkan negara Jepang dan satelit TIROS milik Amerika Serikat. Dua, satelit komunikasi. Pernah nggak kamu kepikiran, kok kita bisa ya berkomunikasi jarak jauh dan internetan hampir kapan saja dan di mana saja? Itu semua berkat jenis satelit yang satu ini. Satelit komunikasi dibuat oleh manusia dengan tujuan telekomunikasi. Makanya kita tetap bisa saling berkomunikasi walaupun berbeda lokasi, pulau, bahkan benua. Contoh satelit komunikasi yang ada adalah satelit EchoStar 3 di Amerika Serikat dan satelit Palapa di Indonesia.
3. Satelit navigasi merupakan sistem satelit yang menyediakan posisi geospasial secara mandiri dengan jangkauan global biasa. Satelit ini juga disebut sebagai satelit GPS yang digunakan untuk navigasi laut, darat, dan udara. Kalian pasti pernah dong pakai GPS. GPS adalah singkatan dari Global Positioning System dan gak akan bisa digunakan tanpa adanya satelit navigasi. Kenapa tuh? Karena satelit ini menyediakan data geospasial yang akurat. Apaan tuh data geospasial? Data geospasial adalah data yang menyediakan lokasi geografis, dimensi, dan karakteristik objek alam maupun buatan manusia yang berada di atas permukaan bumi. Jadi, GPS bisa dipakai nggak hanya untuk di darat, tapi juga berfungsi untuk pelayaran dan penerbangan. Wow, canggih banget ya! Saking canggihnya, sekarang GPS juga bisa dipakai di handphone kita sendiri loh. Jadi, lebih gampang deh kalau ngabarin ojek online posisi kita di mana. 4. Satelit militer. Satelit yang digunakan untuk kepentingan militer seperti pengamatan intelijen berbasis satelit, navigasi, dan komunikasi militer. Satelit yang satu ini sangat berperan penting terutama bagi negara-negara yang memiliki senjata rudal atau negara yang bertetangga dengan negara lain yang memiliki rudal. Kenapa ya? Karena negara-negara ini akan selalu waspada dan siap menyerang jika merasa terancam oleh negara lain. Satelit militer sangat mempermudah tugas beberapa negara tersebut untuk menjaga keamanannya, dengan kemampuan mengintai dan mengamati kegiatan militer negara lain, juga saling berkomunikasi antar markas. Pokoknya mirip seperti di film-film action gitu deh. 5. Satelit ilmiah atau penelitian. Satelit yang menyediakan data survei tanah, radio amatir, informasi meteorologi, dan berbagai aplikasi riset ilmiah lainnya. Sama seperti namanya, satelit ini digunakan untuk kegiatan penelitian, jadi satelit akan diluncurkan dan didesain sesuai kebutuhan riset. Contoh dari satelit penelitian adalah satelit SOHO yang dipakai untuk meneliti matahari. 6. Satelit sumber daya alam, yaitu satelit yang berfungsi untuk memetakan serta untuk menyelidiki berbagai sumber-sumber alam yang terdapat di bumi demi sebuah kepentingan suatu pertambangan, perikanan, pertanian, dan sebagainya. Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan yang terdiri atas berbagai suku, bahasa, dan adat budaya. Makna kesatuan di dalamnya adalah negara Indonesia sebagai bentuk persatuan dari kumpulan suku-suku di Indonesia yang beragam dan mendiami wilayah geografis pulau-pulau di Indonesia. Dari segi geografis, kita dapat melihatnya dari peta wilayah Indonesia. Pengertian wilayah Indonesia berarti bagian bumi yang membentang dari 95 derajat sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke sesuai dengan batas-batas wilayahnya.
Makna persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah juga rasa senasib dan sepenanggungan sebagai bangsa yang bermukim di wilayah itu. Senasib karena telah berhasil menjadi bangsa yang merdeka dan membentuk negara kesatuan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia juga bermakna semangat bagi para pemuda bangsa yang berikrar dalam Sumpah Pemuda. Para pemuda dari berbagai suku bangsa berikrar pada sebuah Kongres Pemuda tahun 1928. Kesadaran terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa menjadi tonggak sejarah bersatunya tekad pemuda Indonesia. Para pemuda bertekad untuk Indonesia yang bersatu dan Indonesia sebagai sebuah kesatuan. Pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, istilah persatuan Indonesia merupakan hal yang sangat penting untuk memacu semangat perjuangan bangsa. Hal tersebut juga tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, dan perjuangan pergerakan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran hari ini telah selesai. Mudah-mudahan selalu bermanfaat untuk anak-anakku semua. Dari Bapak, cukup sekian. Berjumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.